Ambil dari Kejadian 29. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia."
Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Jilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sebab sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Pas 16 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu,
inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kau diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik di hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang, kata orang itu. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, oke, Pak Mulia minta tolong ditampilkan gambarnya tadi. Oh, Pak Yuda ya, terima kasih Pak Yuda. Saya kira udah berangkat sekolah. Oke nih, saya bacakan saudara ya, ini bagus sekali. Uang, untuk masalah uang, jangan pernah percaya dengan siapapun. Uang tidak mengenal kakak beradik, anak beranak. Tuhan pun bisa minggir. Uang akar kejahatan, jangan percaya dan percayakan kepada siapapun. Prosedur dan kesepakatan bersama tertulis dan mengikat dengan saksi sangat diperlukan. Ya, ini nasihat saya. Suatu hari kalian semua akan berterima kasih dan akan menangis terharu biru dengan nasihat saya ini ya. Nasihat dari N26, Joseph Paulusan. Oke, terima kasih. Saudara, ini benar-benar ya, saya nggak main-main dengan masalah uang. Banyak, ya tadi dikatakan, orang dunia ini, anak-anak dunia itu lebih cerdik dalam hal mamon daripada orang di gereja, daripada orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen kan asal percaya saja, kita percaya saja sesama anak Tuhan, gitu kan? Saya kasih tahu Anda sedang bodoh, ya. Jangan percaya, makanya saya bilang ya, sekalipun Tuhan Yesus jadi bendahara, Anda nggak boleh percaya uang begitu saja, saudara. Karena kan kita nggak tahu itu Tuhan Yesus beneran apa enggak kan. Sekalipun dia ngaku-ngaku Tuhan Yesus, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku orang baik, ngaku-ngaku orang jujur. Kalau saya mah lebih, saya memang residivis, saya memang penjahat. Karena saya sudah biasa jadi penjahat, saya tahu jahatnya hati orang, jahatnya pendeta. Dan saya jadi penjahat karena saya ditipu oleh pendeta-pendeta, saudara. Yang namanya pendeta kemudian kan sama pendeta, ya kan? Namanya hamba Tuhan kan kemudian sama hamba Tuhan. Dan nilainya itu cukup besar, miliaran, saudara ya. Dan karena itu karena kebutuhan saya. Saya tidak menyalahkan orang-orang ini, saya yang bodoh. Apakah orang ini tadi niatnya mau nipu? Enggak, ini orang-orang baik, saudara ya. Ini semua orang baik semua. Kita membuat satu yayasan, kita pelayanan sama-sama, penginjilan sama-sama. Ini orang baik, beneran orang baik. Dari pendeta terkenal, pendeta yang baik juga, rendah hati orangnya. Dan dia banyak kali mengadakan mujizat, ya pendeta ini. Ini orang baik, saudara ya. Nah, kejeblos, saudara ya. Suatu ketika, karena kita saling percaya, udah gampang. Dan saya kan juga berpikir, karena dia dari keluarga pendeta terkenal, ya kita percaya juga, ya kan? Dan akhirnya benar-benar selip, ya, benar-benar selip, saudara ya. Waktu selip itu, tadinya berantem, udah kita berdoa sama-sama, oke kita cari jalan keluarnya ya. Terus lama-lama kan tagihan kan tetap, ya. Bagaimanapun juga tetap harus dibuka, nggak tahan kan tekanannya itu. Mulailah dia mulai nggak bisa ditelepon, mulai media sosialnya mati, mulai websitenya dia mati, mulai dia Facebooknya mati, mulai handphonenya ganti, saudara.
Makanya kalau begitu kan saya ting 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 ting. Saya langsung begitu saudara ya. Serius. Itu kan orang lain Pak, bukan saya. Itu kan traumanya Bapak, ya terserah. Pokoknya saya tidak mau lagi. Nggak mau lagi saudara. Karena ini orang baik loh saudara, bukan orang nggak baik. Makanya saya bilang, sekalipun Tuhan Yesus, Anda kalau ada masalah uang, harus jelas, clear. Jelas. Ada pernyataan, sudah ada pernyataan saja bisa mungkir, bisa balik saudara. Sehingga harus ada saksi. Ya kan? Dan Anda harus dalam batas-batas yang Anda sanggup ganti. Kalau Anda sampai nggak sanggup ganti, hati-hati saudara. Begitu kejeblos, dia ngaku, iya saya salah, tapi gimana dong? Segitu besar, gimana dong segitu besar? Anda nggak paham? Anda nggak paham karena Anda orang baik, saudara. Saya paham karena saya orang jahat. Anda nggak paham karena Anda orang baik-baik, Anda orang rumahan. Anda nggak pernah jadi kriminal kan? Saya pernah, saudara. Saya paham sekali. Habis gimana dong? Aku saudara polos. Ya habis gimana? Maafin deh. Kita nggak maafin. Katanya orang Kristen. Kita maafin 4 miliar saudara. 4 miliar itu kalau jadi bakso itu satu Semarang kepek saudara. Ya kan? Kamu makan bisa buat 10 tahun 7 turunan itu sudah makan bakso. Ya. Nggak diakuin, dia sudah ngaku. Anda mau nyalain apa? Dia sudah ngaku salah. Dia sudah ngaku salah loh saudara. Dia nggak mau nipu loh. Saya nggak nipu. Kita ini hamba Tuhan bro. Saya tidak nipu bro. Tapi ini memang kejadiannya begini puter sampai ada ceritanya pusing. Pokoknya ceritanya pusing. Terus mau apa kalau sudah begitu saudara? Ini hamba Tuhan terkenal. Saya sebut namanya, Anda terkenal. Anda langsung tahu. Nggak mungkin Mungkin sudah terjadi. Dan saya masuk penjara gara-gara itu saudara. Ya, sehingga kalau sudah cita uang, saya keras sekali, saya tidak peduli Anda tersinggung. Serius saudara, saya nggak peduli Anda tersinggung. Karena buat kebaikanmu dan kebaikanku saudara. Jadi saya tidak peduli kamu tersinggung kalau sudah cita uang. Iya, serius. Sebelum itu terjadi, kita ngomong berantem di sini, berantem yang tidak bahaya. Tapi kalau sudah terjadi jeder, berantemnya kita bahaya saudara. Kalau duitnya cuma 100 juta, ya saya teriak-teriak 1.000 euro tak kali 10 bulan nutup saudara. Kalau duitnya 1 miliar, saya sampai mencet muntah darah, gantinya gimana tuh saudara? Iya enggak? Kalau 100 juta saya 1.000 euro sebulan saudara. Teriak-teriak tiap hari saya ngosbol aja kan, ngapusi sana ngapusi sini 1.000 euro tiap bulan. Tembus nggak? Tembus kalau cuma 100 juta. Ya kan? Saya kan sebulan YouTube-nya 1.000 euro. Tapi kalau 1 miliar sampai mencet muntah darah, saya juga nggak bisa ganti. Ya kan? Jadi harusnya bagaimana? Saya tidak peduli Anda tersinggung kalau sudah uang. Biar di depan saya, geger. Nggak apa-apa. Bukan saya tidak percaya kepada Anda. Saya tidak percaya bahwa nasibmu selalu beruntung. Tahu nggak? Saya tidak percaya nasibmu selalu beruntung, saudara. Karena orang bisa satu ketika dia jatuh. Anda orang yang baik, Anda orang yang sangat cinta Tuhan, ya. Anda mengikuti semua ajaran dalam komunitas ini. Tetapi orang ada kalanya dia hatinya, ya itu tiba-tiba begitu saja, hanya sedetik, saudara ya. Dan Anda nggak ngerti kenapa yang sudah terjadi, tiba-tiba habis semua. Kejadian begitu tuh nggak pakai lama, saudara ya. Masalah uang itu, set, lawang transfer cuma pegang token 1 detik. Oke, jadi saudara niatan busuk, ya kan? Niatan busuk. Nah itu, ya saudara ya. Kalau sudah cinta uang, Anda tidak boleh percaya. Anda kepada saya kepada Anda, kepada kita semua tidak boleh saling percaya. Harus hitam di atas putih ada saksinya, sehingga kalau terjadi sesuatu, oke, paling tidak kita sudah tahu. Dan
disesuaikan dengan kepercayaan, itu sesuaikan dengan kapasitasnya kita sendiri yang buat ganti. Kalau kita tidak punya kapasitas buat ganti, jangan, saudara. Jangan berani-berani. Mendingan Anda jangan pegang sama sekali, Anda lepaskan tanggung jawab itu, nggak usah pegang sama sekali. Serius, saudara ya. Serius. Makanya ada orang namanya kapasitas. Saya selalu bilang ya, apa? Kredibilitas, integritas, dan kapasitas. Ya, penipuan itu tadinya nggak nipu. Apakah Laban mau nipu Yakub? Enggak, saudara. Tapi bagi Yakub itu adalah penipuan. Penipuan itu tergantung kamu perspektifnya dari mana, saudara. Saya sudah jujur kok, tapi bagi orang korbannya kamu nipu, saudara. Kamu tanya Pak Harto yang pernah ngalami sendiri. Lawannya Pak Harto itu ada di Embun Pagi juga, saudara. Saya tidak sebutkan namanya. Ya, dari perspektif lawannya Pak Harto, ya, Pak Harto itu tidak baik, tapi saya yang ngerti, saudara. Transaksi seperti ini, ya, terjadinya seperti apa? Karena saya pernah ada di dalam hal-hal seperti itu. Itu bukan benar salah. Ya, transaksi keuangan itu bukan benar salah, saudara. Makanya di Belanda transaksi keuangan tidak pernah jadi pidana. Tapi di Indonesia itu kan tergantung, bisa jadi pidana, bisa jadi perdata. Kalau di Belanda itu selalu perdata. Karena ada asuransi yang akan mengcover kerugiannya. Jadi apakah kalau sudah terjadi, ya, ini kan orangnya dari sini dua-duanya, saudara ya. Dan Pak Harto orang yang sangat rendah hati. Ya, saya tahu persis ya. Karena kan saya ngikutin kan, dan terjadi sesuai yang saya ngomong ya, yang saya cerita ke Pak Harto terjadi persis seperti yang saya ngomong. Nanti terjadi kan begini loh Pak. Ini begini. Orang ini juga sama. Nanti terjadi adalah begini. Oh ini Pak Harto main uang, nggak mungkin Bu. Saya bilang Pak Harto itu tidak bayar sama polisinya. Saya tahu persis. Ya, polisi di Polda itu saya kenal semua Bu. Saya kenal semua yang mau ya pokoknya yang urus-urusan begini saya kenal semua polisi itu. Ya jadi nggak mungkin Bu. Ya nggak mungkin. Dan terjadi persis semua terjadi seperti yang kecuali hasil akhirnya ada yang sedikit meleset karena kata Pak Harto ada accident Pak KPK. Nah itu dia accident ya. Itu susah ngomong kalau udah cerita KPK itu Anda udah nggak bisa ngomong ya saudara ya. Tetapi intinya kalau sudah cerita uang Anda nggak bisa merasa benar dan juga nggak bisa menuduh orang lain, saudara. Intinya sudah sama-sama kejeblos. Dalam bisnis juga sama. Makanya kalau dalam bisnis pun berikan yang sebatas kemampuanmu, jangan jor-joran, saudara. Papi saya dulu jor-joran. Habis papi saya, saudara ya. Habisnya itu ngeruk kita semua ya. Gamblingnya terlalu kelewatan. Saya juga begitu ya. Saya juga berani ya. Jadi saya kalau jadi cepat, habisnya juga sekali habis langsung. Karena saya juga berani. Tetapi itu juga salah. Makanya ada kapasitas di dalam hal keuangan. Ya, orang Jawa bilang, "Puri-puri ono takarane, ono batokane dewe-dewe." Ada batoknya, saudara. Ada takarannya. Lalu kita harus perbesar takaran kita, saudara. Dengan melatih tanggung jawab itu dan juga berdiakonia. Selain berdiakonia, kita melatih integritas kita, kredibilitas kita. Kasih sekian, tanggung jawab nggak, tambahin lagi, kasih enggak, tambahin lagi, bentar, jebol semua. Karena diputar-putar ternyata selama ini, nggak bisa nipu. Ya, itu serius ya, saya menyampaikannya dengan senyum, karena ini adalah sesuatu yang berbahaya buat Anda. Tapi kalau Anda dengarkan nasihat saya tadi, Anda akan bahagia. Anda tidak akan bertengkar, selanjutnya Anda akan tetap berteman, bersahabat sampai tua nanti. Anda akan tetap bersaudara, anak-anak tetap baik. Karena Anda hati-hati dengan uang itu dijaga yang benar. Tuhan berikan materi, mamon itu saudara ya, untuk kamu kendalikan. Tetapi ketika kamu salah, kamu akan dikendalikan itu seumur hidupmu, saudara. Sehingga pahit hidupmu. Kamu akan diperbudak oleh ini. Ya, ribut masalah polisi, masalah preman, pembunuh, masalah apalagi harga diri,
masalah reputasi, aduh saudara, itu pusingnya enggak habis-habis saudara, kalau udah cinta uang itu. Ya, dan sekali kamu tidak dipercaya, orang akan stop di situ saudara. Dan berbahagialah kalau kamu punya kesempatan kedua seperti saya. Ya. Dan kalau sudah punya kesempatan kedua, kamu harus galak seperti saya, saudara, masalah uang. Harus tegas. Saya bebas, saya happy dengan kamu, saya tidak mencerita kalau udah cerita duit, enggak. Saya sangat tegas. Aturan seperti ini, kita mau seperti ini. Kalau gitu kamu tidak percaya saya dong. Oh iya, nggak percaya. Kalau gitu jangan kerja, nggak apa-apa. Saya tidak percaya, saudara. Bahkan Tuhan Yesus pun saya nggak percaya kalau sudah cerita masalah hitung-hitungan uang. Harus jelas, saudara. Supaya kamu jangan kecewa. Nah, kalau sudah ya jelas semuanya, jangan cari masalah. Masalah kecil aja. Kalau sudah klop ya sudah, jangan dicari. Pasti ada yang salah, nggak ada. Itu namanya kamu kurang ajar. Kalau sudah klop, sudah hitung-hitungan kamu masih nyari-nyari, pasti ada yang salah. Itu namanya kurang ajar. Itu beneran saudara ya. Malaikat, Tuhan Yesus, dewa, siapapun pokoknya tidak boleh percaya kamu saudara. Cinta uang, kita harus tegas, harus disiplin. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kamu tidak bisa menyembah. Jadi kalau kamu sudah cerita mamon, ya kamu harus hati-hati megangnya. Kamu tidak boleh serampangan dengan mamon ini, saudara. Tanggung jawab. Karena sekali kamu serampangan, nasib keluargamu habis-habisan. Bukan cuma kamu saja. Jadi semua yang jelas. Satu, harus jelas. Ya. Kedua, ya, kita harus setelah jelas dan terbuka masalah mamon itu, kamu harus selalu konsisten. Ya. Dalam konsistensinya. Apa itu yang dimaksud konsisten dengan keuangan, saudara? Kamu kalau sudah punya peraturan, kamu tidak boleh kompromikan peraturan itu, saudara. Kalau kamu kompromi dengan peraturan itu, sekali yang kamu kompromi itu akan ditagihkan dengan bekal yang lain. Jadi jangan kompromi. Tetapi ada hal-hal yang harus kompromi kan? Aduh lah, cincailah. Nah, dari yang cincai-cincai itulah kemudian banyak ketipu, saudara. Ya kan, cincailah. Udah, gampangan lah, isi going lah. Kamu ini terlalu kaku. Dari situlah banyak ketipu. Nah, orang operasional, saya kan orang operasional, saudara ya. Saya banyak tersinggung dengan orang finance, ya, dengan orang keuangan. Kita sering berantem ya, dengan orang finance juga. Ya, saya pernah satu tempat sampah tak buang di depan kantor saya ya. Depan itu ya, karena saya tersinggung dengan orang finance itu ya. Rp500.000 loh saudara ya, Rp500.000 pernah saya buang itu sampah itu di depan kantor itu saudara. Saya marahnya ya, saya cukup keras saudara ya. Kalau saya tersinggungnya juga zaman itu. Kalau sekarang saya mengerti ternyata saya yang salah ya. Walaupun 500.000 itu harus jelas hitungannya semua, konsisten. Harus tadi tahun pertama clear, ada hitungannya, ada pertanggungjawabannya, ada prosedurnya, ya. Itu harus konsisten, saudara ya. Harus konsisten semuanya masalah uang, ya. Maunya masalah tipu menipu itu balik lagi, itu adalah perspektif. Bagi sana kamu nipu, kamu tidak bermaksud nipu, saudara. Tapi orang yang nangkap itu tahu kamu mau nipu, beneran ya, saudara ya. Orang nangkapnya kamu mau nipu, kamu tidak merasa mau nipu, disitulah kamu marah, sama seperti saya marah, ya. Tetapi balik lagi, ikutin saja saudara aturan prosedur, karena itu melatih dirimu disiplin juga. Nggak apa-apa. Oke, ini kurang apa lagi? Oke, ikhlaskan hatimu, latihan rendah hati, saudara. Nah, catatannya, kalau kamu tidak mau dikontrol masalah keuangan, tidak mau dicek, tidak boleh dilihat, kamu pegang satu perusahaan, lalu ada dari atasanmu datang atau kirim audit dan kamu tidak mau buka, langsung dicatat bahwa mempersulit penyelidikan. Langsung kamu akan, yang tadinya cuma mau ngecek saja, akan dicari-cari kamu sampai ketemu salahnya walaupun nggak ada salahnya.
Itu saudara. Ingat-ingat ya, kalau kamu pegang jadi kepala cabang, atau pegang kepala departemen, atau satu yang ada finance-nya, atau kamu pegang yayasan, atau kamu di gereja, kalau kamu diaudit, buka semua langsung, itu saudara. Sebab begitu kamu, tadi dulu, langsung kepala orang yang akan besok kamu bilang apa? Ada yang disembunyikan. Tak jamin itu, saudara. Kamu tanya sama semua auditor, ya, itu pasti akan terjadi. Dan begitu kamu audit pertama, kamu buka dulu, ya, orang itu senang, udah nyaman dulu. Saya tidak pernah nggak lulus audit. Kenapa? Saya setiap kali ada audit, orang audit saya jemput, saya seneng-senengin diajak makan, tak buka semua keuangannya, tak panggil semua pengumpulinnya, ibu butuh apa, langsung tak gituin dulu tuh, sampai dia kaget, loh sudah siap semua, ya nggak siap juga. Terus yang utang-utang sampai jam, saudara kita lanjutkan. Jadi orang audit itu seneng saudara, karena kan dibuka semua. Padahal kita banyak salah nggak tanya. Nggak mungkin lah saudara, orang nggak bikin salah dalam keuangan itu ya. Hampir tidak mungkin. Selalu pasti ada salah. Karena apa? Kadang-kadang kita tanggung langgar prosedur kan. Tetapi ketika kamu buka, seringkali banyak kali pelanggaran itu orang akan maklum karena kamu buka. Paling diomelin. Iya Bu, iya Pak, sorry Pak, salah Pak. Oke. Lain kali jangan dilakukan lagi. Siap. Jadi dilakukan lagi. Bandel tuh. Tapi selalu kita buka sehingga orang tahu kesalahan kita sebatas apa. Anggap ya saudara ya, ingat-ingat itu. Konsekuensi kalau kamu nutupin adalah kamu nanti akan langsung di-note. Dan bahkan kamu nggak ada salah pun dicari sehingga kamu salah, dan kesalahan sepele bisa buat pecat kamu, saudara. Bisa buat mempermalukan kamu lah setidaknya. Kenapa yang di sebelah sana ya ada kesalahan kalau dihitung 100 juta diskrepansi, tapi semua beres semua, gampang. Yang di sini cuma gara-gara 10 juta bisa dipecat. Ya kenapa? Karena yang di sana dibuka, yang di sini ditutupi. Demikian juga di polisi, saudara, kalau lagi penyidikan. Kalau ada masalah, kamu datang dulu sama polisi, di open. Pak, saya pengen berdamai, Pak. Biasanya sama polisinya tidak akan pidanakan, tapi diperdatakan. Ingat-ingat yang saya ngomong, saudara. Ini tips sepele, tapi bagaimana kamu di dalam masalah keuangan. Saya sudah pengalaman, saudara ya. Bebasin orang, penjarain orang, saya sendiri di penjara. Ya, saya sangat pengalaman. Saya sudah bebasin orang 3 kali dari penjara. Nggak usah pakai lawyer, saya bebasin, tak jemput saudara keluar dari penjara, keluar ya. Maklar kasus saudara ya. Makanya saya jadi pintar hukum ya, karena saya jadi maklar kasus sambil saya terlibat, saya belajar sehingga bakbo, sehingga saya nggak rugi banyak. Ingat-ingat, keterbukaan itu sangat penting. Begitu kamu terbuka, polisi pun akan kasih kamu ampunan saudara. Tapi kalau kamu tutupin, polisi udah batin, penjahat. Makin kamu tutupin, polisi nggak tahu, mungkin nggak mau tahu, mungkin dia nanya, kamu kudu jawab, kudu buka, saudara. Nggak boleh kita main terus, cari-cari dulu, selesai kamu di situ. Dari situ polisi not penjahat. Mau bilang, iya Pak, ini udah salah Pak di sini. Terus ini kenapa? Iya salah. Oh, ternyata bekerja sama di dalam pemeriksaan, lalu laporan. Habis begitu, Pak didamaikan Pak, tolong Pak. Kamu bilang begitu kan? Udah didamaikan. Wani piro. Didamaikan, daripada kamu masuk penjara, mendingan damai kamu. Ditemukan sama dimediasi. Jangan sombong, kamu sombong keras-kerasan ya jeblosin saudara yang laporin kamu. Kamu utang 1 miliar, kalau perlu dia keluar 2 miliar buat jeblosin kamu. Nah, itu kan. Padahal utang 1 miliar, dia akan keluar 1 miliar lagi buat jeblosin kamu. Tapi kalau kamu terbuka, rendah hati, mau di-open semuanya, ya, utangmu 10 miliar pun, ya, dia memikir, saya sudah kurang 10 miliar, kamu bisa bayar berapa? Tak cicil Pak, seumur itu. Udah dicicil saudara seumur itu. Muridnya baik, kamu jangan nantang. Kamu punya apa? Ini yang saya punya Pak. Boleh diambil? Boleh Pak. Ya saudara, ingat-ingat ya kalau punya uang ya. Itu nanti ada di kelas apostolik ya, saya ngajar lebih detail ya. Kalau sini kita nggak ada waktu. Di kelas apostolik saya ngajar 3 sesi tentang keuangan ya. Saya buka semuanya, rahasia, cara-cara kamu lepas
ini saya singkat cerita. Satu, kamu harus terbuka, open di awal, clear semua prosedur. Dua, ya, kamu harus konsisten, jangan kompromi dengan pelanggaran sepele-sepele. Ya, ketiga, kalau ada salah, kamu open semuanya. Jangan menolak. Sekali kamu tolak, habis kamu. Kamu akan nangis semua hidupmu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.